Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Kejadian pasal 47 sampai 48. Teksnya dari pasal 47 ayat 27 sampai 31 dan pasal 48 ayat 1 sampai 7. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama, pasal 47 ayat 27 sampai 31. Yakub memohon kepada Yusuf akan kuburkan dalam kubur nenek moyangnya. Paragraf yang kedua, pasal 48 ayat 1 sampai 7. Manasye dan Efraim menjadi milik bagi Yakub seperti Ruben dan Shimeon. Kesimpulan hari ini, Yakub memesan kepada Yusuf bahwa menguburkan dalam kubur nenek moyangnya di tanah Kanaan. Dan pada saat sakit, ketika Yusuf berkunjung dengan dua anaknya, dia menerima dua anak Yusuf, Efraim dan Manasye, sebagai anak sendiri, sama seperti 11 saudara-saudara Yusufnya. Ajaran tentang Allah. Pertama, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepada Yakub di Luz, di tanah Kanaan, dan memberkatinya. Kedua, Allah telah janji kepada Yakub akan membuatnya bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa, dan akan memberikan negeri ini kepada keturunan Yakub untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Israel diam di tanah Mesir, di tanah Goshen. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Kedua, Yakub memanggil Yusuf dan memohon akan kuburkan dalam kubur nenek moyang di Kanaan. Yusuf bersumpah akan berbuat seperti katanya. Memang zaman dulu mereka ingin masuk kubur nenek moyangnya, itu juga sebagai hormat, sehingga Yakub tetap memohonnya begitu. Namun bagi sekarang, zaman sekarang bagi kita harus berharap masuk ke kerajaan surga, bukan kuburan dengan nenek moyangnya. Ketiga, Yusuf datang kepada Yakub bersama dengan Manasye dan Efraim sebab mendengar Yakub sakit, dan Yakub berkata kepada Yusuf akan Manasye dan Efraim menjadi milik bagi Yusuf seperti Ruben dan Shimeon. Kelihatannya memang bagi Yusuf memberikan warisan dua bagian, kelihatannya begitu. Namun itu bukan karena pilih kasihnya, karena itu berdasarkan rencana Tuhan. Memang nanti Bani Lewi menjadi milik Tuhan, sehingga Manasye dan Efraimnya menjadi juga bani di dalam 12-nya. Itu semuanya dalam rancangan Tuhannya. Aplikasinya. Pertama, berharap akan kembali kepada Tuhan dan akan masuk ke kerajaan surga. Ya, kami hanya berharap kembali kepada Tuhan dan masuk ke kerajaan surga aja, bukan kubur nenek moyangnya. Kedua, mendengar pesan orang tua dan melaksanakan sesuai dengan pesanannya. Harus menghormati melalui melakukan sesuai dengan pesanan mereka. Ketiga, mengaku bahwa anak-anakku milik Tuhan, mereka akan menjadi anak-anak seperti tokoh-tokoh imannya. Ini sangat penting. Memang Manasye dan Efraimnya menjadi anak Yakubnya. Namun anak-anak kita harus menjadi anak-anak Tuhan. Memang kita semuanya mengakunya demikian itu. Bapa yang di surga, Bapa di surga, bukan kepada kita pun, anak-anak pun juga, nenek moyang pun juga, dan keturunan pun juga, semuanya mengakunya begitu. Artinya semuanya hanya anak-anak Tuhan, bukan milik kita. Pada waktu mereka menjadi anak-anak Tuhan, merekanya bisa mewarisinya kekuatan Tuhan. Sehingga PR praktik hari ini berharap akan masuk kerajaan surga dan memberi anak-anak Anda kepada Tuhan sebagai miliknya. Itu lebih baik bagi mereka, dan itu juga menjadi salah satu cara, metode yang mereka diberkatinya. Hari ini juga selama melayani,
Tuhan Yesus memberkati.